Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu ketiga pada bulan September. Kita akan bahas relasi dan fungsi. Nah, minggu lalu saya udah kasih video relasinya. Sekarang saya akan mengulang kembali. Relasi, apa itu relasi? Relasi itu adalah aturan hubungan yang memasangkan anggota himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kamu harus mengenal dulu. Himpunan yang menuju atau dari yang dituju ini disebut domain atau daerah asal. Nah, yang B ini disebut dengan kodomain, yaitu daerah kawan. Nah, nanti ada nih, jadi kalau untuk relasi ini hubungan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, itu disebut dengan relasi. Nah, yang pertama kita akan bahas namanya fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah fungsi atau pemetaan relasi yang menghubungkan dari anggota domain ke daerah kodomain. Nah, setiap anggota domain wajib mendapatkan satu anggota kodomain. Nah, jadi semua anggota domain harus mendapatkan anggota kodomain. Tapi daerah kodomain tidak harus mendapatkan. Yang jelas, domain daerah asal harus mendapatkan satu anggota di kodomain. Sekarang kamu lihat diagramnya. Yang pertama, kita contoh Dina. Dina mendapatkan pasangannya siapa? Dina misalkan nomor sepatunya 38. Dani nomor sepatunya 40. Doni nomor sepatunya yaitu 39. Dedi nomor sepatunya 41. Nah, ini disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Jadi, syarat suatu relasi dikatakan fungsi atau pemetaan di mana setiap daerah asal atau domain mendapatkan satu anggota daerah kawan atau daerah kodomain. Jelas? Nah, jadi dalam tabel ini kita ketemu yang namanya domain. Domainnya siapa aja? Domainnya ada Dina, ada Dani, ada Doni, dan ada Dedi. Nah, ini dikatakan sebagai domain, daerah asal, daerah yang menuju. Nah, yang kedua yaitu kodomain atau daerah kawan. Daerah kawannya itu ada angka 37, 38, 39, 40, dan 41. Nah, daerah hasil atau range, ini range disebutnya daerah hasil, itu yang ada temennya. Yaitu angka berapa saja? 38, 39, 40, dan 41. Itu dikatakan daerah hasilnya atau range. Jelas? Saya ulang kembali ya. Relasi adalah hubungan, suatu hubungan yang menghubungkan satu anggota domain menuju ke anggota kodomain yang menghubungkan daerah asal ke daerah kawan. Nah, jadi setiap anggota domain itu hanya boleh mendapatkan satu anggota kodomain. Jelas? Itu dikatakan fungsi. Daerah asal ini disebut dengan domain, daerah kawan ini disebut kodomain, dan hasil yang ada tanda panahnya dia disebut range atau daerah hasil. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada korespondensi satu-satu. Nah, bedanya fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu yaitu pada hasilnya. Kalau pada fungsi atau pemetaan, boleh daerah kodomainnya ada yang tidak ada temannya. Ini 37 tidak ada temannya ya, itu boleh. Tapi kalau pada korespondensi satu-satu itu tidak boleh. Contohnya, lihat. Ya, kamu lihat. Kalau pada korespondensi satu-satu, perbedaannya dengan fungsi atau pemetaan yaitu
Kalau pada pemetaan atau fungsi daerah kawannya ada yang boleh tidak mendapat pasangan. Tapi kalau pada korespondensi satu-satu semua harus mendapatkan satu pasangan. Seperti yang tadi, yang A ini kita sebut dengan domain atau dikatakan sebagai daerah asal. Oke? Nah, yang B kita sebut dengan kodomain, daerah kawan. Nah, perbedaannya kamu bisa lihat, yaitu dari jumlah anggota. Di daerah domain anggotanya ada 4. Kalau untuk korespondensi satu-satu, artinya daerah kodomainnya juga harus berjumlah 4. Nah, itu udah pasti mungkin dia korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat berpasangannya. Dina 38, Dani 39, Doni 36, Dedi 41. Nah, ini dikatakan korespondensi satu-satu. Jadi domainnya itu sama daerah asal, kodomainnya itu daerah kawan, dan range-nya adalah yang dituju. Jadi kalau pada korespondensi satu-satu, range-nya itu sama dengan kodomain. Kenapa? Karena setiap anggota kodomain harus mendapatkan satu anggota. Nah, jadi perbedaannya hanya pada kalau di pemetaan atau fungsi boleh anggota kodomain tidak mendapatkan pasangan. Tapi kalau pada korespondensi satu-satu tidak boleh. Jadi setiap korespondensi satu-satu itu bisa dikatakan fungsi atau pemetaan. Tapi kalau pemetaan atau fungsi belum tentu dia korespondensi satu-satu. Jelas? Nah, sekarang kita masuk kepada rumus ya. Untuk menentukan banyaknya anggota, kamu bisa menggunakan rumus biar lebih cepat. Kalau menggunakan gambarnya itu akan lama karena banyak. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dari suatu diagram, kamu bisa lihat rumusnya. Di sini adalah ada yang namanya N anggota A dan N anggota B. Nah, kita lihat pada gambar tabel. Nah, di sini anggota A-nya misalkan nama Zabran, Kira, Klemira, Resi. Nah, di sini ada yang misalkan nama makanan mereka kesukaannya, bakso, burger, pizza, tahu, ayam. Nah, kamu bisa lihat kalau misalkan pada gambar itu lama. Di sini bisa lihat di kelompok yang A, yang nama ada berapa anggotanya? Ada 4. Ada Zabran, Kira, Klemira, dan Resi. Jadi N anggota A ada 4. Nah, anggota yang B domainnya itu ada bakso, burger, pizza, tahu, ayam. Arti ada 5. Nah, untuk mencari rumus, untuk mencari banyaknya fungsi atau pemetaan dari diagram dua relasi tersebut, rumusnya yaitu banyaknya fungsi, rumusnya yaitu dengan pakai rumus banyak anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Ini rumus fungsi dari A ke B. Jadi dibalik. Dari A ke B artinya banyak anggota B dipangkatkan anggota A. Kalau dari B ke A, banyak anggota A dipangkatkan anggota B. Anggota B ada berapa? 5. Anggota A ada berapa? 4. Artinya 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 dan dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. 125 dikali 5 yaitu 600. Jadi banyaknya fungsi atau pemetaan
dari A dengan B yaitu sebanyak 600 kali. Jelas? Ya, selanjutnya yaitu korespondensi satu-satu. Nah, untuk banyaknya korespondensi satu-satu rumusnya hanya misalkan banyak anggota A-nya itu ada 3. Ingat, untuk korespondensi satu-satu, apabila itu ingin dikatakan korespondensi satu-satu, maka banyak anggota A harus sama banyak dengan anggota B. Jadi kalau NA-nya 3, maka anggota B-nya juga 3. Jadi rumusnya untuk menentukan banyaknya korespondensi yaitu 2 pangkat N. Mau dari A ke B atau B ke A. Tadi N-nya pangkat, ada berapa anggotanya? 3. Jadi 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah,